Jadi indifference itu problem yang seringkali dihadapi pemimpin, termasuk saudara dan saya. Kita hanya mikir apa yang penting buat kita tidak mikir apa yang penting buat orang-orang lain. Jangan cuma jadi hero di luar sana, jadilah hero di dalam keluarga kita sendiri. Bangun keluarga kita sendiri. Banyak pemimpin yang harusnya bisa sampai puncak kepemimpinannya, dampaknya bisa maksimal, tapi karena nafsu, karena tidak sabar, karena salah dengar nasihat orang, pilih mitra atau kongsi yang salah, gagal melihat kenyataan di lapangan seperti apa, menyebabkan dia tidak berhasil mencapai puncak potensinya. Saya beri judul 2 Samuel 13:14 adalah tragedi ketidakpedulian dalam kepemimpinan. Ya, the tragedy of indifference. Seorang Yahudi bernama Elie Wiesel, dia berkata, the opposite of love is not hate, it's indifference. Lawan kata dari kasih itu bukan benci, tetapi ketidakpedulian. Kalau saudara pernah belajar tentang orang Samaria yang baik, perumpamaan Tuhan Yesus, 3 orang yang melewati orang yang dirampok ini, 1 di antara 3 yaitu orang Samaria yang menolong. Orang Lewi tidak menolong, imam tidak menolong, ya. Tapi justru orang Samaria yang katanya orang yang kafir, tidak beragama, justru yang menolong. Nah, kalau kita lihat dari situ, yang 2 lain bukan jahat. Ini orang pemimpin agama yang baik mungkin, tetapi problemnya indifference. 2/3 di cerita orang Samaria yang baik, indifference. Jadi indifference itu problem yang seringkali dihadapi pemimpin, termasuk saudara dan saya. Kita hanya mikir apa yang penting buat kita tidak mikir apa yang penting buat orang-orang lain. Nah, hari ini harapan saya kalau kita membahas tentang topik-topik yang sulit, yang sukar, yang dalam, tujuannya saudara bisa peduli kepada orang-orang yang tidak layak saudara pedulikan. Ya. Jangan cuma lihat yang kelihatan, tapi jadi pemimpin yang peduli kepada hal-hal yang mungkin tidak langsung kelihatan di mata saudara. Ya. Jadi topik pertama saya mau singgung tentang kasus indifference di dalam cerita-cerita pemerkosaan di Alkitab. Ada 4 cerita perkosaan di Perjanjian Lama. Ini mungkin topik yang agak sulit, ya. Tetapi kita perlu pelajari untuk menangkap apa yang bisa kita pelajari lewat cerita-cerita ini, ya. Di dalam kasus perkosaan yang pertama itu terjadi di Kejadian pasal 34 tentang Dina. Dina ini anak perempuannya Yakub. Kalau sudah baca pasal 34, waktu mereka singgah di Sikem, ya, ada orang namanya Sikem yang kemudian memperkosa Dina, ya. Kemudian ingin setelah diperkosa dia ingin mengawini Dina, tapi kemudian Simeon dan Lewi marah. Kalau sudah perhatikan ayat 30, Yakub ayahnya tidak berbuat apapun, tidak berkata apapun waktu dia dengar anak perempuan satu-satunya ini diperkosa oleh bangsa Kanaan. Tidak ada empati, tidak merasa kasihan, tidak merasa marah pada pemerkosanya,
Bahkan yang dia khawatirkan hanya reputasinya sendiri. Dikatakan di ayat 30, ya, berkatalah Yakub kepada Simeon dan Lewi yang menghabisi keluarganya Sikem waktu itu, kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan namaku di antara penduduk negeri ini. Jadi anaknya diperkosa, ini perkosaan pertama dari umat pilihan Tuhan, ya. Dia diperkosa, ayahnya Yakub, ya, yang adalah disebut Israel, tidak bela dia, tidak menunjukkan rasa kasihan, tidak marah, ya, tidak berkata apapun, tidak berbuat apapun. Yang dia khawatirkan justru reputasinya sendiri. Nah, saya harap sudah baca cerita ini dan melihat apakah Tuhan merestui ini? Tentu tidak. Ya, ini contoh pemimpin yang indifference. Dan jangan hanya lihat mereka, bahwa saudara dan saya pun pernah menjadi pemimpin yang indifference, ya, seperti Yakub. Yang kedua, kita pernah belajar di kitab Hakim-Hakim pasal 19, yaitu gundik dari orang Lewi. Orang Lewi menjemput gundiknya yang tadinya pulang ke rumah orang tuanya, dibujuk-dibujuk, akhirnya mau. Dan kemudian mereka akhirnya berhenti, nginep di sebuah kota. Orang kota itu ingin memperkosa orang Lewi ini sesungguhnya, ya, mereka sodomi, ingin memperkosa orang Lewi yang tamu di situ, tapi kemudian tuan rumah menawarkan anak gadisnya dan gundiknya orang Lewi untuk diperkosa, tapi mereka tetap ribut terus. Akhirnya dikatakan di ayat 25, ya, lalu orang Lewi itu, atau dalam bahasa Inggrisnya finally, ya, setelah semua cara membujuk tidak bisa, orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya keluar kepada mereka. Ya. Lalu mereka memperkosa perempuan itu semalam-malaman. Besok paginya perempuan itu mati, kemudian tubuhnya dipotong-potong oleh suaminya sendiri, dikirimkan ke semua suku. Jadi dalam kasus ini, ya, orang Lewi ini sama buruknya, sama berdosanya dengan orang-orang di kota itu yang memperkosa gundiknya. Ya. Orang Lewi itu kalau di Israel sama dengan mereka yang melayani rumah Tuhan, ya, orang yang rohani, keturunannya Harun dan saudara-saudaranya, ya, Musa, Harun dan segalanya, justru dia yang menyerahkan. Demi apa? Demi keselamatannya sendiri, supaya dia tidak diperkosa, gundiknya dilempar di sana. Ini contoh pemimpin yang indifference, mentingkan dirinya sendiri, tidak peduli nasibnya orang lain. Yang ketiga, Batsheba diperkosa oleh Daud. Kita baru belajar minggu yang lalu. Yoab itu adalah komandannya suaminya, ya. Tapi justru Yoab yang tahu ini salah, memberi jalan mulus kepada Daud untuk memperkosa istrinya Uria. Jadi Yoab itu sama buruknya, sama berdosanya dengan Daud yang memperkosa Batsheba. Ini kembali indifference. Yoab yang dipikir cuma karirnya saja, ya. Jangan sampai dia menghadapi benturan, karirnya supaya mulus, dia indifference pada penderitaan orang lain, pada kesengsaraan orang lain. Dan yang terakhir di pasal ini, Tamar. Waktu dengar bahwa Tamar diperkosa oleh Amnon, Daud tidak berkata apa-apa, ya, tidak berbuat apa-apa. Dia memang marah, ya, dikatakan ketika Raja Daud mendengar itu dia marah. Tapi Amnon adalah anak pertama, artinya putra mahkota dan anak kesayangan Daud. Sehingga Daud tidak mau membuatnya tidak enak hati. Jadi Daud tidak berbuat apa-apa. Anak perempuan yang harusnya dia lindungi, dia sayangi, dia marah, ya, tetapi tidak pernah diceritakan dia menghibur, dia menguatkan, dia menyelesaikan persoalan, dia menghukum Amnon. Tidak ada semuanya itu, ya. Karena dia pikir
Aku tidak boleh membuat hati penerusku tidak enak, katanya. Ya, anak kesayangannya Daud. Ini contoh indifference. Satu lagi, Tamar juga, waktu dia kemudian pulang, tadinya dia tinggal di istana. Sejak dia diperkosa, diusir oleh Amnon, dia tinggal dengan Absalom, kakaknya yang harusnya melindungi dia. Bahkan kemudian waktu dia mulai ngomong segala macam ke kakaknya, kakaknya bilang, maka sekarang adikku diamlah saja. But now keep silence. Tutup mulutmu, tidak usah ngomong lagi. Ya, kan itu kakakmu. Jangan diambil hati. Buat saya ini nasihat yang paling buruk yang pernah saya dengar. Orang korban pemerkosaan, diusir, dihina, ya, bukan dihibur, dikuatkan, disuruh diem. Nah, ini juga indifference. Nah, di sekitar kita hari ini banyak orang sengsara, seperti Tamar, seperti Batsheba, seperti Dina, seperti gundiknya orang Lewi. Mungkin tidak di dekat saudara, mungkin tidak di tetangga saudara, tapi banyak di dunia ini. Ya, berapa juta orang tiap tahun menjadi korban trafficking, ya, kemudian dipaksa melacurkan diri dan segala macam. Tapi kita indifference, kita tahu itu, tapi kita seakan-akan itu bukan di dunia kita kejadiannya. Jadi pemimpin yang indifference itu ya puas dengan apa yang dia tahu. Dia tahu di luar sana ada banyak penderitaan, banyak orang diperkosa, banyak orang ditindas, banyak orang menderita. Tapi kita nyaman di dunia kita sendiri. Kita tidak mau cari tahu sesungguhnya penderitaan mereka seperti apa dan bagaimana menolong mereka. Ada perkataan Edmund Burke, ya, satu-satunya yang diperlukan agar kejahatan merajalela adalah orang-orang yang baik tidak berbuat apa-apa melihat kejahatan terjadi di matanya. Ya. Jadi kita lihat kejahatan terjadi setiap hari. Ya, penindasan terhadap anak, trafficking dan segala macam, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Satu-satunya yang dibutuhkan kejahatan terus berlangsung itu kalau orang baik tidak berbuat apa-apa. Akar daripada kegagalan Daud sebagai seorang ayah, akarnya apa? Satu, menurut saya Daud ini haus akan rasa diterima. Ya. Dikatakan di 2 Samuel 13:21, dia takut negur Amnon. Dia takut kalau Amnon tidak suka sama dia. Ya. Saya ketemu ada orang-orang tua yang karena perasaan guilty, dia sibuk kerja, sibuk pelayanan, kemudian tidak berani negur anaknya. Anaknya salah, ya, tidak ditegur, tidak diomongi karena takut nanti kalau anaknya tidak suka sama dia gimana. Ini orang tua atau pemimpin yang haus acceptance. Tidak hanya di keluarga, di perusahaan, organisasi juga banyak pemimpin yang takut negur anggotanya. Ya, entah itu penatua, majelis, apapun juga takut negur, takut kalau dia nanti tidak suka hati sama kita. Ini problem pertama, kita haus akan rasa diterima. Yang kedua, karena tidak ada akuntabilitas atau boundaries, batasan-batasan. Jadi dikatakan di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, Adonia ini anak yang berikutnya, anaknya Daud yang keempat, ya. Daud tidak pernah ngomongi dia apa-apa, jangan begini atau harus begitu, tidak pernah. Ya, dikatakan di 1 Raja 1 ayat 6, tidak pernah dilarang ini, diomongi, tidak pernah. Jadi permisif sekali. Daud confused. Dia tidak bisa membedakan antara kasih dengan permissiveness. Ya, semua boleh. Banyak orang berpikir kalau engkau mengasihi aku ya jangan larang aku apa-apa. Diizinkan semaunya dianggapnya kasih. Ya, ini merusak. Daud mengerjakan itu terhadap anak-anaknya juga. Yang ketiga, ada communication gap. Ya, Daud bisa berkomunikasi dengan pasukannya, pidato bagus, tapi dia tidak mampu ngomong dengan Absalom, dengan anaknya. Dibiarkan bertahun-tahun, kalau dia misalnya mau ngomong, duduk dengan anaknya seperti layaknya seorang ayah,
ya, dibahas salahnya di mana, bagaimana caranya bertobat, aku ampuni engkau, bagaimana memperbaiki hidup. Tapi Daud tidak mampu, dia tidak punya communication skill untuk ngomong dengan anaknya, ya, tidak berani. Kenapa? Bisa aja karena guilty tadi. Ya, anak-anak ini lahir di Hebron, ya, selama Daud di Hebron perang terus. Di awal-awal kehidupan keluarganya dia perang, tidak punya waktu buat anak-anaknya. Begitu anaknya besar, dia permisif, semua diizinkan karena dia merasa bersalah. Dulunya sibuk sekali, tidak punya waktu buat anak-anaknya. Jadi yang problem ketiga, komunikasi tidak bisa. Saudara, saya lihat banyak sekali orang tua yang kalau dia tidak belajar komunikasi dengan anaknya waktu masih bayi, waktu umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, ya dia tidak akan bisa ngomong dengan anaknya waktu anaknya memberontak di usia 15 tahun, 13 tahun, 17 tahun, dan seterusnya. Komunikasi itu bukan hal yang mudah. Ya. Harus bebas dari rasa guilty, harus betul-betul dasarnya kasih. Yang keempat, yang terakhir, ya Daud memang orangnya agak indifference. Tamar, dikatakan di ayat 20-21, lalu Tamar mengasingkan diri di rumah Absalom. Dan ia sangat sedih serta kesepian. Daud tidak menunjukkan sikap maupun berbuat sesuatu untuk menyembuhkan atau menghibur atau memulihkan Tamar. Tamar tertimpa malapetaka, ya, yang paling berat dalam hidupnya. Di waktu itu, kalau tidak perawan, tidak bisa menikah. Ya, artinya dia diusir setelah tidak perawan. Dikatakan dalam bahasa Inggris, dia desolate. Ya, artinya tidak berbuah, tidak tanamannya, kering kayak padang gurun. Desolate. Itu artinya sepanjang hidupnya dia tidak menikah, dia susah, dia merana, tinggal di rumahnya Absalom, bukan di istana lagi. Ya. Dan Daud tidak berbuat apa-apa. Waktu anaknya butuh dia tidak berbuat apa-apa. Waktu anaknya butuh telinganya, dia tidak datang. Anaknya butuh dikuatkan, dihiburkan, dia tidak ngomong apa-apa. Itu 4 akarnya. Parents as mentors. Jadi orang tua sebagai mentor, belajar dari kehidupannya Daud. Ada 6 poin yang saya mau sampaikan. Dan ini kalau saudara misalnya belum menikah sekarang, bisa dipakai juga untuk mentoring. Apa saja yang dipelajari, ya, mentor dan pembapaan. Sekarang di beberapa gereja disebut pembapaan dan mentor, itu istilah yang hampir sama. Ya. Jadi yang pertama, Daud tidak harusnya sebagai mentor, sebagai orang tua, Daud itu mendisiplin anaknya ketika anaknya berbuat salah. Tapi Daud tidak mendisiplin Amnon. Jadi sebagai mentor, sebagai orang tua, kalau ada anak satu yang salah, ya harus kita ketemu, ya harus tahu konsekuensinya, ada disiplinnya, baik itu mentor maupun orang tua sama. Jadi sudah mungkin belum menikah, ini bisa jadi prinsip mentor saja. Jangan dibiarkan kalau yang kita mentori salah. Yang kedua, mentor harus bisa ngampuni dan merestorasi orang yang dimentori. Orang tua juga demikian, ya. Jadi mentor dan orang tua harus bisa ngampuni, ya. Langsung anaknya bisa dengar, orang yang dimentori bisa dengar, dan mengupayakan pemulihan hubungan dengan anaknya, restorasi anaknya. Tapi di sini dalam cerita ini Daud tidak mampu atau tidak menunjukkan sikap mengampuni pada anaknya Absalom dan merestorasi dia. Jadi diundang datang dibiarin aja, ya. Sampai sekian tahun tidak ketemu, tidak digubris, ya, dibiarin aja. Jadi mentor, bahwa orang tua maupun mentor, yang kedua tugasnya adalah forgive and restore. Yang ketiga, tugas orang tua sebagai mentor itu harus berani mengakui kesalahan anaknya, kesalahan orang yang dimentori. Ada orang tua yang lihat kalau anaknya orang lain salah atau nakal, anak itu kok nakal ya? Anaknya jadi nakal tidak bisa dilihat, dibela terus pokoknya. Ya, yang orang dimentori, yang saya mentori dibela terus. Yang salah selalu orang lain. Daud juga begitu. Absalom sudah salah, ya. Waktu kemudian perang dengan orang Israel, dengan pasukannya Daud,
Absalom mati tetap dia belain, tidak mau dia acknowledge bahwa anaknya keliru. Ya, dia sayang sama Absalom ya, tapi tetap harus salah ya salah. Dia harus ngakui bahwa anaknya salah di depan pasukannya. Yoab dan pasukannya sampai marah, kenapa Daud kok bisa begini, tidak mau ngakui bahwa anaknya salah. Yang keempat, ya, orang tua atau mentor harusnya bisa mengingatkan dan menegur anak-anaknya yang berbuat dosa, berbuat salah. Ya, diingatkan, ditegur, dituntun. Dikatakan di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, Adonia tidak pernah menerima itu. Tidak ada teguran, tidak ada tuntunan, ya, tidak ada restraint, ya, diperingatkan dan segala macam. Yang kelima, orang tua atau mentor itu harus selalu siap saat dibutuhkan anak-anaknya. Daud pada saat Tamar butuh, dia tidak ada di sana. Padahal tadinya mereka tinggal bersama di istana, ya. Begitu Tamar mengalami malapetaka, diperkosa oleh kakaknya, diusir kakaknya. Saat itu saat yang paling membutuhkan ayahnya, justru ayahnya tidak ada, mentornya tidak ada. Jadi harus selalu siap sebagai mentor, sebagai orang tua dalam keadaan yang paling sulit dialami anak kita, kita harus ada di sana. Yang terakhir, nomor 6, ini satu hal yang baik yang dibuat Daud. Tadi 5 semua, tidak baik semua. Yang baik waktu Daud terakhir kali, ya, sebelum dia mati, dia panggil Salomo. Dan kemudian dia kasih pesan-pesan terakhir. Diajarkan hal-hal yang penting tentang kehidupan pada Salomo. Dia beri pesan-pesan terakhir pada Salomo. Ya, jadi Daud banyak salahnya. Kita belajar jangan mengulangi salahnya Daud. Tapi dia buat satu yang baik. Ya, terakhir hidupnya, ya mungkin ada yang ingatkan dia, Nathan mungkin, ya. Dia panggil Salomo, diajari tentang prioritas kehidupan. Hati-hati dalam melangkah. Ini yang utama, bangun bait Allah, jangan tinggalkan Tuhan dan segala macam. Orang bisa bilang Salomo gagal karena banyaknya istri-istrinya yang mempengaruhi Daud. Daud gagal sebagai orang tua bukan salah istrinya. Ya, semua ini yang ngerjakan, yang buat keluarganya berantakan dirinya sendiri. Nah, jadi pesannya buat kita adalah jangan cuma jadi hero di luar sana, jadilah hero di dalam keluarga kita sendiri. Bangun keluarga kita sendiri. Pertanyaan buat refleksi. Hal apa yang ayahku atau papaku kerjakan dengan luar biasa sebagai ayah dalam hidupku? What did my dad do well? Ya. Seringkali dengar cerita, ya, papaku tidak pernah punya waktu, ya, papaku abuse, atau papaku begini, begitu, dan segala macam. That's maybe true. Coba renungkan, adakah satu hal dari papa, dari ayah, satu hal yang dia kerjakan baik? Walaupun mungkin ada 10 yang salah, 15 yang salah, ada tidak satu yang baik? Yang kira-kira kalau saya jadi ayah nanti saya akan tiru dia. Nah, kalau saya tidak punya, ya, coba lihat ibu. Adakah sesuatu, what did my mothers do well? Ya, apa yang dikerjakan mama yang hebat, yang aku ingin nanti kalau jadi orang tua ingin seperti dia. Penutupan ini ada beberapa slide tentang last minute failure, kegagalan di menit-menit terakhir dari proses transisi kepemimpinan di Israel. Ya. Rasanya sudah pasti akan jadi pemimpin. Di akhir, detik-detik terakhir ternyata gagal. Penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan leadership derailment, kegagalan untuk mencapai puncak prestasi seorang pemimpin? Plan A, ya, tadinya harusnya sekian lama Daud sudah merencanakan Amnon, anak sulungnya, menjadi penggantinya.
Ya. Dan dia sudah siapkan sampai suatu saat, belum waktunya, Daud sudah tua, mungkin usianya 65, 5 tahun lagi mungkin dia mati ganti Amnon. Ya. Mungkin usianya 63, saya tidak tahu, tapi sudah tua. Tahu-tahu blunder yang pertama yang dikerjakan Amnon apa yang membuat dia gagal? Nafsu. Ya, nafsu itu nafsu kedagingan, bisa seks, bisa kekayaan, bisa ketenaran, bisa kedagingan, tapi nafsu dan tidak ada pengendalian diri, tidak ada self control. Itu yang membuat tinggal selangkah lagi. Dia sudah mungkin usianya berapa 30 tahun atau berapapun juga waktu itu siap jadi raja, anak sulung ya. Tampan, cakap, pinter perang dan segala macam, hancur oleh nafsunya sendiri. Dan yang kedua yang buat dia gagal adalah dia mendengarkan nasihat dari orang yang salah, yaitu Yonadab. Jadi ingat ini dua hal. Saudara mungkin sudah rasanya semuanya hampir berhasil ya. Kepemimpinannya berkembang, sudah akan jadi puncak pimpinan, direktur, presiden direktur, gembala senior, atau apapun juga. Ya. Pengalamannya Amnon, tinggal setapak lagi dia gagal karena nafsu, tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Dan yang kedua, mendengar nasihat dari orang yang salah. Plan B, setelah Amnon mati, ya, katanya adiknya yang anaknya Abigail juga mati, maka sekarang yang siap naik tahta adalah Absalom, anak nomor 3. Ya. Walaupun dia sempat bunuh Amnon, tapi Daud tetap tidak menghukum dia. Ya. Jadi dia praktis akan menjadi penggantinya Daud sebagai putra mahkota. Dikatakan tidak ada orang yang seganteng dia, ya, secakap dia, pemimpin yang karismatik, bisa mengaruhi orang dengan mudah sekali. Tapi kemudian tinggal setapak lagi jadi raja, dia gagal. Karena orangnya abusif. Ya, dia sebagai anak raja, ganteng, tidak ada dikatakan yang sebanding dengan dia, rambutnya bagus katanya. Tapi dia karakternya buruk. Dia abuse power seperti bapaknya. Dia ngundang, minta tolong ke Yoab untuk membawa masalahnya ke raja. Yoab tidak datang, kebunnya Yoab dibakar. Perbuatan sewenang-wenang. Yang kedua, dia disrespect orang tuanya. Ya. Dia tidak nunggu waktu yang tepat, dia memfitnah orang tuanya, dia rebut hatinya rakyat, dia serang Israel, ya, dia tiduri istri ayahnya dan segala macam. Jadi ada dua hal yang membuat Absalom gagal di menit-menit terakhir. Satu, abuse of power, ya, kesewenangan. Yang kedua, tidak hormat pada orang tuanya, tidak hormat kepada pemimpinnya. Jadi pelajaran buat kita. Nanti kemudian, ya, yang berikutnya, yang ketiga, setelah Absalom tidak ada, calon berikutnya, putra mahkota berikutnya adalah Adonia. Ya. Adonia adalah anak keempat yang lahir di Hebron. Harusnya dia jadi putra mahkota. Sudah dekat, ya, Daudnya sudah tua sekali, sudah tiduran terus, ya, tinggal nunggu mati. Harusnya berikutnya Adonia jadi raja. Tapi kemudian dikatakan Adonia bersekongkol dengan orang yang keliru, ya, bermitra, berkongsi dengan orang keliru. Yang dikongsi dia orang-orang yang bukan lagi berpengaruh di istana. Dia kongsi dengan Yoab, dia kongsi dengan Abiatar, yang adalah bukan orang-orang yang menentukan, yang dekat dengan hatinya Daud. Ya. Dia gagal mendefinisikan realitas hari itu. Ya. Harusnya kalau dia tahu bapaknya sudah sakit, daripada dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dia care buat bapaknya, dia bakal jadi raja. Ya. Karena dia yang urutan berikutnya semestinya, bukan Salomo. Ya, tapi karena dia memilih kongsi yang salah, memilih tim yang salah, memilih mitra yang salah, dia tidak sabar, dia gagal mendefinisikan kondisi waktu itu. Harusnya kalau dia mau mulus jadi raja, dia berteman dengan Nathan, dia berteman dengan Sadok, maka dia akan jadi raja.
Tapi dia salah, berteman dengan orang yang punya kepahitan, orang yang terancam hidupnya seperti Yoab dan Abiatar. Jadi akibatnya dia gagal juga. Belajar dari sini, saya melihat dalam kehidupan saya yang sudah cukup lama, ya, banyak pemimpin yang harusnya bisa sampai puncak kepemimpinannya, dampaknya bisa maksimal, tapi karena nafsu, ya, karena tidak sabar, karena salah dengar nasihat orang, pilih mitra atau kongsi yang salah, gagal melihat kenyataan di lapangan seperti apa, menyebabkan dia tidak berhasil mencapai puncak potensinya. Jadi ini 6 hal yang menolong saudara dan saya was-was, hati-hati. Ini ada 3 hal yang penting yang ingin saya sampaikan. 1, belajar dari pengalaman 3 anak Daud yang hampir berhasil. Ada 6 hal yang membuat mereka gagal. 3 putra mahkota berturut-turut berguguran. Pelajari 6 ini. Yang kedua, ya, belajar dari Daud. Sukses di luar Roma, ya, banyak orang sukses sebagai hamba Tuhan, sebagai businessman, sebagai apapun profesional di luar sana, tapi gagal di Roma. Ya, Daud gagal di medan pertempuran yang paling penting. Bukan karena kejam pada anaknya, tapi karena salah memahami role-nya harusnya sebagai mentor. Dan yang ketiga, saya ingin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak indifference. Kita peduli, tidak usah nunggu ditanya. Kita cari tahu orang yang susah, orang yang menderita, mereka yang diperkosa seperti Dina, Tamar yang terjual lewat trafficking. Bagaimana merubah nasib mereka.